Good morning, student. How are you today? Nah, hari ini Miss akan menggantikan teachernya mengajar kelas 4. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu pagi hari ini. Kami dapat Bapak belajar Bapak. Bapak berkati kami, berikan kami kepintaran, berikan kami kesehatan agar kami dapat belajar dan mendengarkannya dengan baik. Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sekali lagi Miss tanyakan. Perkenalkan dulu ya, nama Miss Agustini. Hari ini Miss akan menggantikan teacher mengajar kalian. Nah, pelajaran yang akan Miss ajar yaitu matematika. Temanya belajar ini hari ini yaitu hubungan antar garis. Nah, yang pertama kita akan mengetahui tentang apa itu pengertian dari garis. Semua pernah lihat garis bukan? Garis itu yang sering kita gambar, garis itu yang sering kita jumpai juga, kita ukur menggunakan penggaris. Nah, yang pertama, garis. Apa itu garis? Semua lihat gambarnya, ini adalah gambar sebuah garis. Ini juga gambar garis, dan yang ini adalah juga gambar garis yang digambar menggunakan pensil. Nah, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Perhatikan gambar di sini. Di sini ada titik-titik. Jika kita hubungkan titik-titik di sini, ini menghasilkan sebuah garis. Itulah yang dinamakan pengertian garis, yaitu kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, jenis garis itu apa sih? Kita biasanya mengetahui bahwa garis itu ada yang vertikal, ada yang horizontal. Vertikal itu adalah garis tegak dan horizontal itu adalah garis yang mendatar. Namun kali ini kita akan belajar jenis garis itu ada 3, yaitu yang pertama garis lurus. Garis lurus itu apa sih? Garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Kenapa dikatakan tidak terbatas di kedua ujungnya? Perhatikan, tanda panah di sini, yang 2 ini, tanda panah A dan B pada titik A dan B melambangkan ini bisa ditarik lagi lebih panjang. Mau ditarik lebih dari sini lebih panjang lagi? Bisa. Itu artinya garis lurus. Memanjang yang tidak terbatas, nggak ada batasannya. Nah, untuk menuliskan garis ini, kita dapat menulisnya, ini adalah namanya garis AB. Garis AB, di atasnya kita kasih tanda bahwa ini adalah garis lurus. Yang kedua adalah namanya sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga. Nah, dimulai dari suatu titik. Titik A ini tidak bisa ditarik lagi. Nah, sedangkan titik B ini bisa ditarik. Jadi dikatakan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak hingga atau tak terbatas. Titik B ini kita dapat narik lebih panjang lagi, tetapi titik yang A ini akan tetap diam. Nah, ini yang dinamakan sinar garis. Nah, sinar garis yang contoh ini kita dapat tuliskan AB. Perhatikan tanda atasnya yaitu tanda titik, lalu panah di ujungnya, yang artinya bisa ditarik lagi pada titik B. Yang berikutnya itu adalah segmen garis atau ruas garis. Ini artinya garis yang dibatasi oleh 2 titik. Perhatikan di sini ada 2 titik. Titik A dan titik B. Yang artinya garis ini tidak dapat ditarik lagi. Kalau yang pertama ini bisa ditarik. Lambangnya tanda panah dia. Bisa ditarik panjang lagi. Mau contohnya dari 5 cm menjadi 3 cm.
bisa menjadi pendek, atau buat jadi dari 5 cm menjadi 10 cm boleh. Tapi kalau yang ruas garis atau segmen garis ini, dia jarak A ke B 5 cm, maka tetap akan 5 cm tidak dapat diubah sedikit pun. Nah, untuk menuliskannya, ruas garis AB, AB, ini namanya ruas garis AB. Yaitu tanda atasnya itu tanda lurus saja. Sebenarnya ini bisa mewakili dari titik, lurus, titik. Nah, contohnya misalkan sebuah garis namanya garis di sini C, di sini D. Maka nama garisnya adalah garis CD. Nah, yang kedua yaitu tentang hubungan dua garis. Yang pertama itu adalah garis sejajar. Garis sejajar itu apa? Garis sejajar dikatakan sejajar. Garis yang dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak berpotongan. Perhatikan, ini adalah contoh dua garis yang sama panjang, letaknya sama, tidak berpotongan. Nah, sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis, hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Perhatikan. Di gambar sini ada garis, yaitu melalui titik M. Dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar, yaitu kita buat di bawah garis M ini adalah garis N. Itu yang dinamakan garis sejajar. Kalau kita gambarkan seperti yang contoh yang pertama yang di sini. Perhatikan kursor nis. Nah, yang kedua itu adalah jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga memotong garis yang kedua. Perhatikan, setelah kita gambar garis yang ada dua ini, yang pertama garis M dan garis N, di sini garis M, di sini garis N, katanya garis tersebut akan memotong garis yang pertama dan kedua. Jika kita tambahkan satu garis yang bisa memotong, maka garis itu akan tidak hanya memotong garis M saja, tetapi garis N juga dipotong. Nah, garis yang memotong ini, yang miring ini, kita namakan garis P. Artinya, kalau dua garis sejajar, jika dipotong, maka harus memotong kedua-duanya. Tidak boleh garis M saja yang dipotong, yang di sini tidak ada. Nah, yang ketiga yaitu, jika suatu garis sejajar dengan dua garis lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan lainnya. Nah, jika kita gambar nih, garis K, kita gambar garis L, kita gambar lagi garis M, maka garis K, L, dan M ini akan sejajar. Akan sama ukurannya, akan sama letaknya. Arti sejajar itu apa? Jika garis, maka dia posisinya sama, menyerupai. Perhatikan gambar sini. Walaupun di sini agak condong ke dalam, tetapi panjang yang di luar sini bisa menutupi yang di sini. Jadi akan sama panjang garis yang sejajar yang K, L, dan M. Perhatikan garis K, L, dan M. K akan sejajar juga dengan M. L akan sejajar juga dengan M. K sejajar dengan L. Jadi ketiga garis ini sama-sama sejajar. Oke, yang kedua itu adalah garis berpotongan.
Garis berpotongan apabila garis terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu di titiknya. Nah, garis berpotongan. Jika ada dua garis, kita silangkan maka akan menghasilkan satu titik. Akan bertemu dia di satu titik. Itu yang dinamakan garis berpotongan. Nah, perhatikan di sini juga ada dua garis, yaitu garis horizontal, garis vertikal. Berpotongan dia di satu titik. Bertemu dia di satu titik. Ini yang dinamakan garis berpotongan. Dan garis ini dinamakan garis tegak lurus yang menghasilkan sudut siku. Yang ketiga adalah garis berimpit. Garis berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga terlihat satu garis saja. Perhatikan, awalnya ini adalah garis Y saja. Kita tambahkan lagi garis yang merah ini. Kita kasih nama Z. Lokasinya kita tumpuk. Kita dempetkan dengan garis Y, maka dia akan terlihat satu garis memanjang, yaitu garis Y. Padahal di dalam garis Y ini juga ada garis Z. Ini yang dinamakan berimpit. Kedua garis itu menyatu bersama. Nah, jadi materi kita hari ini ada pengertian garis. Nah, pengertian garis itu apa? Kumpulan titik-titik yang berkesinambungan dan teratur, yang dihubungkan satu sama lain, menghasilkan sebuah garis. Yang kedua, kita belajar ada jenis garisnya. Jenis-jenis garis itu ada 3. Apa itu? Yang pertama itu adalah segmen garis, ada segmen garis, lalu garis lurus, lalu yang ketiga adalah garis, ayo garis apa? Sinar garis. Jadi garis itu ada 3, garis lurus, segmen garis, dan sinar garis. Nah, hubungan dua garis itu ada 3, yaitu garis yang sejajar, berpotongan, dan berimpit. Nah, sekian penjelasan dari Miss. Kiranya kita semua dapat memahaminya dan belajarnya dengan baik. Terima kasih. Bye-bye.